Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman podcast Positive Vibes. Kembali lagi bersama saya dalam podcast kali ini. Hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik. Bagaimana kita mencintai diri kita, yaitu self-care. Bagaimana merawat fisik kita dengan baik. Saya di sini akan ditemani oleh dosen hebat lagi dengan Ibu Heni Gusbrava. Halo Ibu, bagaimana kabarnya? Hai, alhamdulillah sehat, luar biasa. Dan kembali lagi tentunya di Positive Vibe Podcast ini yang memang selalu dirindukan. Oke, sebelum kita ke topik hari ini, agar kita semangat ya Bu ya. Ada semacam tagline ya. Sahabat Positive Vibe, hai, halo. Kita kembali lagi tentunya di tagline Positive Vibes ini. Yuk kita mulai bareng-bareng. Yuk, Positive Vibe, vibe-nya di sini, dan di sini. Biar nanti para sahabat Positive Vibe ini latihan di rumah, Bu. Iya. Jadi kalau nanti ketemu ke sini, wow, pengen masuk nih ke ruangan podcast Will Cybersec Nurjati Cirebon seperti ini ya. Semakin lengkap deh. Kembali kita ke topik tentang self-care. Bagaimana kita merawat diri. Nah, tapi saya ingin bertanya dulu nih, sebelum Ibu kesini kan pasti sudah mempersiapkan atau self-care hari ini apa saja Ibu? Pertanyaan menarik ya. Oke, sahabat-sahabat podcast di sini dan tentunya untuk podcaster kita yang kece ini, setiap orang punya cara tersendiri dalam membangun self-care itu sendiri. Self-care apa sih yang Hagi lakukan di hari ini, gitu kan? Tentunya hari ini self-care yang sudah dilakukan adalah berada duduk di Positive Vibe ini. Bentuk mencintai Hagi itu adalah ketika belajar memberikan manfaat untuk orang sekitar. Kemudian belajar tentang kompleksitas perilaku manusia. Jadi semakin mendalami itu semakin semangat untuk hidup gitu ya. Jadi itulah salah satu bentuk positive vibe tentang self care itu sendiri gitu kan. Selain itu juga hari ini yang dilakukan adalah menyelesaikan penilaian kinerja para karyawan di perusahaan, karena memang salah satu bentuk self care HG, karena di situ ada bentuk aktualisasi diri nih. Oh iya, gue ngerasa hidup gue bermanfaat nih. Oh, ngerasa ini bentuk rasa sayang gue pada diri gue sendiri. Tindakan gue melakukan sesuatu yang bermanfaat. Itu makna self care buat HG ya. Suatu tindakan di mana tindakan itu untuk memenuhi kebutuhan fisik, kebutuhan mental, dan tentunya kebutuhan emosional. Oke, berarti bagaimana Ibu HG hari ini merawat dirinya itu dengan menyebarkan kebaikan. Betul. Gitu ya, berbagi positif ke orang-orang. Oke. Tadi kalau menurut Bu HG nih ya, saya memanggilnya Bu HG saja teman-teman podcast panggil Positive Bu HG boleh, Vibes. Kak HG boleh, Tante HG boleh, tapi jangan bilang Om HG, Mas HG, AHG, no ya. Oke. Baik. Bu HG, jadi apa sih sebenarnya self care itu? Jadi seperti yang tadi Hagi sudah bilang, jadi self care ini adalah suatu bentuk tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk mengintegrasikan antara kebutuhan kesehatan fisik, kesehatan emosional, dan kesehatan mental itu sendiri ya. Jadi di sini bukan berarti kita tuh egois gitu. Aduh, ini aku harus menyelamatkan diri aku. Enggak, justru makna self care ini melakukan keseimbangan antara kesehatan fisik, emosional, dan mental itu adalah salah satu bentuk merawat dirinya dan merawat orang-orang sekitar. Gitu. Apakah penting untuk di era sekarang ya untuk self care atau bagaimana menurut Ibu HG? Ini penting sekali ya bentuk self care. Jadi kalau kita bilang bagaimana sih caranya kita merawat diri termasuk cinta ya. Makna orang itu memaknai cinta itu berbeda-beda ya. Ada fokus gimana caranya orang lain mencintai diri aku, diri saya sendiri, diri gue, gimana sih orang tuh bisa cinta sama gue, tapi dia lupa gimana sih caranya dia mencintai dirinya.
Cara dia mencintai dirinya dalam merawat dirinya. Kenapa? Di era digital saat ini tantangan sangat besar ya Bu ya. Luar biasa ya. Kita tidak bisa terlepas dari fenomena-fenomena sosial terjadi. Gimana sih caranya seseorang itu mampu berjuang, mampu menghadapi tantangan di saat kondisi memang lebih menantang dan terus menantang gitu ya. Jadi sangatlah penting untuk kesehatan mental, untuk kesehatan fisik dan kesehatan emosional. Wajib ya, Agi bilang self care ini wajib dilatih dan dibangun. Kan gak mungkin ya sesuatu itu bisa tumbuh kalau tidak dirawat. Termasuk misalkan bagaimana nih caranya seseorang mencintai keluarganya. Kenapa? Adanya keterlepasan keterikatan dengan keluarga, karena bangunan self care-nya semakin hari semakin pudar antara setiap anggota keluarga, kan begitu ya. Itu yang membuat jadi kenapa ya keluarga ini rasanya kok hambar gitu ya, kenapa ya keluarga ini rasanya kok masing-masing seperti egois, kurang kepedulian. Barangkali ada self care dari setiap anggota kelompoknya yang sudah mulai memudar atau tidak dirawat. Tadi bicara tentang mencintai diri sendiri, Betul. mencintai keluarga. Betul. Berarti apakah self care itu bagian dari self love? Nah, bagus ya pertanyaannya. Jadi kalau orang sudah punya self care, pasti dia self love ya. Kalau dia merawat dirinya, berarti dia mencintai dirinya. Makna mencintai dirinya bukan berarti dia fokus pada kebutuhan diri, tidak. Jadi makna mencintai diri itu adalah dia tahu bagaimana caranya memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari manusia itu sendiri, termasuk dirinya. Kita kan tahu nih, kalau sahabat-sahabat Positive Vibes mungkin sering dengar atau bahkan sudah tidak awam lagi ya, ada salah satu tokoh dari psikolog Akang Maslow gitu ya. Si Akang Maslow itu bilang katanya seseorang itu bisa mencapai aktualisasi dirinya kalau memenuhi beberapa kebutuhan nih. Ya, kebutuhan fisiologisnya, sandang, pangan, papan, termasuk kayak kita tadi ya, Bu. Kita datang ke sini, self care kita adalah memberikan manfaat, tapi sebelumnya self care kita pada kebutuhan fisik, makan dulu, gitu kan? Dengan menu-menu yang bergizi, itu adalah bentuk self care secara fisik. Kemudian kita merasa bahagia, kita merasa senang memberikan manfaat, itu kan self care dalam bentuk emosional. Kemudian kita merasa ternyata sebaik-baiknya manusia itu adalah manusia yang bermanfaat. Kayaknya hidup aku terasa lebih semangat lagi nih, karena dengan self care ini kita akan melakukan terus recharging energi. Jadi kalau nanti aktivitas lagi kita udah bahagia gitu, happy ya. Nah itu kan berarti kita sudah belajar untuk menyeimbangkan kesehatan mental kita gitu ya. Jadi itu bagaimana sih bentuk dari self love itu sendiri ya. Dia terlepas dari tadi fisik, emosional dan mental itu sendiri. Oke, tadi ada berkaitan dengan self care itu berarti kan memperhatikan fisik, sosial dan mental. Nah, apakah ada aspek spiritual Ibu dalam self care? Betul. Banyak aspek yang terada dalam self care itu sendiri. Jadi selain tadi untuk sosial, untuk pribadi gitu ya, kemudian untuk self care karir. Nah, di sini sebutnya professional self care. Kita kan, jadi self care dalam bentuk profesionalisme, yaitu dalam bentuk karir kita. Misalkan contoh nih, Bu Yunita ini kan sebagai seorang dosen dan seniman gitu kan, tentunya punya cara sendiri nih untuk mencintai dirinya, punya cara sendiri untuk merawat dirinya. Misalkan saya ingin memberikan ilmu bermanfaat saya, tapi dikemas dalam bentuk seni. Gitu kan? Kenapa? Karena ketika menyampaikan pesan lewat seni itu lebih mudah diterima oleh masyarakat umum. Karena kan tidak semua orang itu cenderung konseptual ya. Ada orang lebih cenderung pada praktis. Ini maunya ke bawah kemana sih? Gitu kan? Nah itu kan dalam bentuk self care. Nah namun tidak bisa dipungkiri kita bukan hanya masalah self care untuk fisik saja. Self care untuk emosional aja, self care untuk kesehatan mental aja. Ada hal yang penting yang lebih harus kita tekankan juga, masalah spiritual self care. Itu kenapa ada salah satu kelemahan kalau dilihat dari Akang Maslow ini gitu ya. Aktualisasi diri itu kan salah satu bentuk self care ya. Jadi bagaimana cara kita merawat diri kita, tapi terlupakan karena di dalam Akang Maslow ini dia tidak membahas dari aspek dari regulitasnya, spiritualnya ya.
Itu kelemahannya. Justru ini di Win Cybersec Nurjati Cirebon pas banget gitu ya. Yang kuliah di sini asik banget, alhamdulillah. Kita juga belajar juga ya. Ternyata ada sentuhan-sentuhan spiritual yang memang harus kita tanam. Nilai-nilai kebajikan dalam hidup harus kita tanam. Itu bentuk self care. Jadi kalau misalkan kita minta ke orang lain dalam bentuk lu lihat dong, gue udah berbuat baik sama lu gitu, itu kan bentuk self care-nya gue. Tunggu dulu gitu kan, lu bilang bahwa itu baik, memberikan kebaikan untuk orang, tapi dijelaskan nggak maksudnya apa. Jadi jangan hanya menjelaskan tentang aturan atau hukuman saja tanpa menjelaskan manfaatnya itu apa. Karena self care itu melibatkan keterhubungan antara I'm okay, you are okay, gitu deh. Jadi spiritual sangat penting. Ya. Oke, baik Ibu, terima kasih untuk jawabannya ya. Itu ya mengenai bagi apa. Ternyata dalam tadi Maslow ya. Ya, Akang Maslow ya. Maslow itu Saya kan bilang Akang Maslow kalau di Cirebon itu berarti panggilannya apa ya? Mamang apa ya? Apa Mamang atau apa? Mamang tetap kayak di Sunda juga ya, Bu ya. Oke. Kembali lagi tadi ke tentang bagaimana apa saja yang diperhatikan dari fisik, sosial ya Bu ya, mental dan spiritual. Nah, hal-hal apa saja yang dilakukan self care atau merawat diri dari aspek-aspek tersebut? Boleh dijelaskan? Siap. Oke, sahabat Positive Type, memang ya kalau di podcast sama Bu Yunita ini semakin asik ya, semakin menarik ya. Kayaknya setengah jam itu kurang ya. Oke, sahabat Positive Type, sesuai tadi yang ditanyakan oleh podcaster kita di hari ini, sebenarnya bentuknya seperti apa sih kalau kita dinyatakan kita sudah self care, baik dari segi fisik, kemudian emosional, kemudian kesehatan mental, termasuk spiritualism ya, dan profesionalism dari self care itu sendiri. Dari fisik, pernah tidak kita berpikir bahwa hidup ini bukan hanya memenuhi keinginan atau hasrat saja, tetapi bagaimana caranya kita bentuk merawat diri kita dengan memberikan nutrisi pada diri kita, memberikan energi positif pada tubuh kita, sehingga kita bisa merawat hidup kita menjadi lebih baik, lebih tenang, dan lebih damai. Contohnya apa nih? Contohnya adalah olahraga, ya kan? Jadi nggak mungkin ada seseorang yang bisa sehat. Secara fungsi regenerasi sel juga kan terlihat ya. Bisa jadi kita usia misalkan, saya usia masih 20 tahun misal ya. Biar nanti sama positif, gila lagi masih 20 gitu ya. Ada yang seperti itu. Ternyata pada saat dites gitu kan, pakai alat tes itu ternyata usia selnya bukan 20 lagi, bisa jadi 30. Kenapa? Ada nih bentuk yang kita lupakan. Kita lupa merawat diri kita secara fisik, kita nggak olahraga. Kita tidak mengatur pola tidur yang baik, kita tidak mengatur pola makan yang baik. Itu secara fisik ya. Nah, secara emosional, nah dalam diri kita kan nggak terlepas dari ego, super ego ya. Ada keinginan, ada hasrat pemenuhan, tapi ada nilai-nilai kebajikan yang memfilter bahwa udah, lu maunya begitu, tapi ingat itu nggak sehat. Contoh misalkan self care-nya seperti ini. Oke, aku pengen dapat suatu penghargaan yang berprestasi itu. Aku pengen berprestasi nih. Pokoknya aku menjadi orang yang pertama di dunia misalkan, atau nggak usah yang dunia ya, skala kecil ya. Aku ingin berprestasi di dunia kerja. Ada dorongan itu, keinginan untuk mencapai. Oke. Kemudian dia muncul, ya udah, kalau aku harus mendapatkan prestasi yang terbaik, ya udah kan banyak cara, nggak apa-apa lah. Cara apa aja, yang penting aku mendapatkan. Entah itu aku berperilaku manipulatif, entah itu aku berperilaku pasif, atau pura-pura aku tidak tahu apa-apa. Itu kan tidak baik ya. Tetapi ada nilai-nilai bijak dalam diri kita yang membuat self care kita tumbuh. Apa itu? Jangan begitu. Karena pada saat itu kecemasan muncul, stres itu muncul, emosional tidak stabil, terganggu. Ada tuh bilang, jangan gitu. Kamu bisa berprestasi dengan cara yang baik. Berprestasi kamu dengan jalur yang baik. Kamu dikenal bukan karena kamu dekat dengan seseorang, tapi kamu dikenal karena memang kamu layak dengan kompetensi yang dimiliki, itulah emotion. Contoh di dunia kerja ya. Oke. Kemudian apalagi nih dalam bentuk dunia kerja, termasuk tadi professional self care ya. Kemudian kesehatan mental seperti apa? Misalkan,
kayaknya contoh misalkan kita di dunia kerja atau mungkin mahasiswa ataupun di luar sana di perusahaan-perusahaan besar ya, kayaknya aku tuh udah kerja habis-habisan, tapi kenapa ya yang dilihat oleh leader gitu ya atau CEO gitu kok yang kerjanya biasa-biasa aja, tapi dia itu banyak bermulut manis, ada istilah seperti itu gitu ya, atau mungkin berkata-kata manis tidak sesuai dengan kenyataannya. Kalau orang punya kesehatan mental yang baik, dia akan menjaga self care-nya. Self care-nya apa? Oke. Yang penting aku sudah melakukan tugas aku yang terbaik. Ini akan amanah dari Allah ya. Soal nanti diberikan apresiasi ataupun tidak oleh leader itu bukan wilayah aku. Ada sesuatu yang bisa kita kontrol, ada sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Biarkanlah peran Allah yang berperan di situ. Itu bentuk self care kita dan kesehatan mental. Gitu kan, termasuk spiritual. Nah, justru ini yang dari spiritual inilah awalnya yang akan menurunkan self care yang lainnya. Kenapa? Kalau dia diisi dengan spiritual yang baik, dia memahami bahwa dia adalah hamba yang unik dan indah, maka dia akan merawat dirinya dengan baik. Dia akan berbuat kebajikan. Jadi bukan hanya fokus pada aturan-aturan yang harus dipegang, hukuman yang harus diberikan pada orang yang salah, tapi dia juga memegang tentang nilai-nilai atau value. Harus bagaimana sih kita bersikap pada orang, harus bagaimana sih kita menyikapi ketika ada orang yang tidak suka dengan kita. Itu adalah bentuk self care kita, dan itu bisa temukan ketika kita sudah belajar tentang menyatu dengan Allah. Itu seperti itu ya, maksudnya ikhlas aja, lo lakuin apa aja dulu, ikhlas aja, biarkan Allah yang berperan di situ. Tugas kita kan melakukan yang terbaik. Gitu Bu Yunita. Baik ya, wah hebat sekali ya, kegiatan-kegiatan sangat positif sekali ya. Sesuai dengan tema kita ya, positive vibes. Oke, adakah dampak jika kita tidak peduli dengan self care atau merawat diri? Apakah dampaknya Ibu? Tentunya tadi kalau kita balik lagi ke aspek ya, baik secara fisik tentunya tadi kondisi badan tidak sehat, tentunya tidak bugar, tidak fresh. Kadang lebih cenderung mudah untuk terkena stres ataupun depresi ya, karena fisik kita itu nggak sehat. Jadi kalau dibilang fisik berhubungan dengan psikis, psikis berhubungan dengan fisik, that's right, saling keterhubungan, nggak bisa dipisahin ya. Kalau lu fisiknya bagus belum tentu nih emosionalnya jelek, belum tentu seperti itu. Tapi kalau kita lebih dalam lagi kaji, ternyata iya, kalau fisik lu nggak sehat, ada nggak sih dalam pikiran lu, di emosi lu yang berpikir kok gua nggak enak, jadi kan nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, ada kan permasalahan emosional kan, mengganggu kan kesehatan mental. Makanya itu berhubungan. Dampaknya apa nih? Tentu dampaknya akan membuat kita itu mudah untuk stres. Jika terlalu dibiarkan, tidak dirawat, lama-lama mengikis, hilangnya kepedulian pada diri sendiri dan orang lain ya. Hilangnya empati ya. Kemudian apalagi? Hilangnya kesadaran diri. Gitu kan. Jadi melakukan apapun udah terserah saya aja. Jadi egoisme muncul tanpa melihat nilai-nilai kebajikan. Apalagi nih kalau ternyata tidak dirawat gitu, tentunya kesehatan mental tadi terganggu ya. Ada orang yang melakukan perilaku agresif, kemudian ada yang cenderung pada perilaku menyimpang gitu kan, karena itu bentuk self care-nya itu belum dirawat gitu ya. Seperti tanaman aja kan, kalau kita kasih air secara proporsional loh ya disiramnya, maka akan tumbuh dengan baik ya. Seperti itu. Begitu juga dengan hati kita, begitu juga dengan tubuh kita. Begitu juga dengan pikiran kita yang memang harus dirawat. Seperti itu. Oke. Berarti ada dampak ya. Betul. Jadi kita berpikiran negatif gitu ya, agresif. Betul. Adakah tips untuk self care atau merawat diri kita? Saya sebagai dosen ya Bu ya, karena sibuk bekerja gitu ya, harus mengerjakan tugas-tugas di kampus maupun di luar kampus gitu ya. Banyak gitu ya. Banyak gitu, sibuk. Nah, bagaimana lah tipsnya agar kita ada nih untuk me time atau untuk itu atau merawat diri kita. Nah, adakah tipsnya bagaimana sih Bu, dengan kesibukan kita dapat melakukan self care gitu? Oke, siap. Sebenarnya tadi kembali lagi self care tiap orang kan beda-beda ya. Kita akan kembali lagi berinternalisasi pada diri kita, sebenarnya apa sih yang membuat diri kita merasa berharga.
atau apa sih hobi kita yang membuat pada saat kita melakukan tindakan itu, melakukan aktivitas itu, kita merasa hidup kita berharga gitu kan. Misalkan bentuk self-care gimana nih pada saat kita ditekankan oleh pekerjaan, entah itu profesional sebagai dosen ataupun non-dosen ataupun di karyawan-karyawan di perusahaan-perusahaan besar lainnya gitu kan. Ya perlu tekankan bahwa untuk kesehatan fisik, untuk self-care di sana sih. Jadi jangan mencari luang waktu untuk olahraga gitu kan. Tetapi berikan waktu untuk olahraga. Berikan waktu untuk nutrisi fisik kita, memberikan suplemen-suplemen, vitamin C gitu kan, vitamin D dan sebagainya, itulah bentuk merawat diri kita secara fisik gitu kan. Yang kedua, misalkan contohnya ya, banyak sih contohnya, kalau dibilang bisa 7 hari 7 malam ya. Ini hanya beberapa di antaranya ya Bu ya. Secara emosional ini gimana? Misalkan kita akan belajar bahwa siapapun berhak berkata apapun pada kita. Ada sesuatu yang bisa kita kontrol oleh diri kita, ada sesuatu yang nggak bisa kita kontrol oleh orang lain. Yang nggak bisa dikontrol oleh orang lain, contohnya, kita boleh nggak sih pada saat orang lain berbicara tentang diri kita, meskipun tidak sesuai dengan kenyataannya, kemudian kita menghentikannya seketika pada saat itu dan dengan emosi yang marah, boleh nggak? Ya boleh-boleh aja karena HAM ya, tetapi tidak bijak ya. Nah, gimana nih caranya biar kita sehat secara emosional, sehat mentalnya? Kembali lagi berpikir pada diri kita bahwa saya mencintai diri saya ingin merawat tubuh saya ingin merawat pikiran saya ingin merawat perasaan saya, sehingga ketika sesuatu yang tidak bisa dikontrol oleh saya, biarkan Allah yang berperan. Proses tuh sehat tuh self-care-nya secara emosi. Jadi ya gak apa-apa orang lain mau ngomongin tentang aku, gak masalah, biarin aja, yang penting aku tidak begitu pada orang lain gitu ya, kecuali itu sudah menuju pada tindak kriminal, itu harus diselesaikan secara hukum ya. Oke. Kemudian gimana sih menyeimbang kesehatan mental? Pertama, banyak tuh kasus-kasus FOMO ya. Benar. Ya FOMO ya sekarang tuh ngehits banget gitu ya FOMO. Selain FOMO juga ada FOFO ya. FOFO. Ya gitu ya. Nanti kita lanjut ya di episode berikutnya FOFO. Sekarang FOMO dulu ya. Oke. Nah, FOMO ini adalah ketakutan seseorang ketika melihat orang lain yang dia anggap pesaingnya itu melebihi dia. Jadi dia nggak mau nih ketinggalan berita tentang orang tersebut gitu kan. Nah, disitulah pentingnya merawat self-care. Kalau kita rawat self-care, ketika melihat orang lain, meskipun kita menganggap dia itu memiliki kompetisi yang tinggi dengan kita, kompetitif, dunia kompetitif, tapi dia menyadari bahwa oh iya, dia memang cerdas di bidangnya. Mengakui dulu, oke, it's not a problem, gitu kan? Dia memang cerdas di bidang dia, gitu kan? Dan tentunya saya juga bisa belajar dari dia. Terbukalah. Kalau kita mau maju terbuka ya, dan menerima kenyataan, realita kan? Orang kan yang lebih baik dari aku ya nggak apa-apa. Alhamdulillah ya Allah, saya ketemu dengan orang yang hebat. Artinya saya bisa belajar dari dia. Alhamdulillah ya Allah, saya melihat segala aktivitas dia yang bisa kita lihat, tapi kita anggap dari positif, aktivitas dia yang positif itu membuat inspirasi bagi saya. Itu adalah self-care positif ya. Maka kesehatan mental akan terjaga, dirawat, tumbuh. Tentunya kembali lagi pada spiritual tadi, perlunya dipupuk-pupuk nilai-nilai keyakinan kita kepada Sang Pencipta. Gitu, Bu. Tadi berarti kan tipsnya itu yang berkaitan dengan waktu adalah berikan waktu ya. Iya, jadi jangan mencari saya nggak ada luang waktu nih. Jadi jangan mencari luang waktu untuk menumbuhkan self care, tapi berikan waktu untuk menumbuhkan self care kita. Entah itu dalam bentuk kesehatan fisik, entah itu dalam bentuk kesehatan mental, entah itu kesehatan emosional, termasuk pada spiritual tadi self care ya. Oke, wah menarik sekali ya bahasan kita hari ini. Lebih banyak itu lebih seru ya. Iya, benar sekali Ibu tadi ya. Jadi banyak sekali aspek-aspek yang ternyata berkaitan dengan self care. Iya, betul. Tidak hanya untuk
merawat diri secara Betul, fisik, betul. tetapi ada secara mental, lalu Betul. ada spiritual, Betul. mungkin ada sosial juga, Ibu. Tentu ada social self care. Oh iya, sosial. Karena sebenarnya kalau kita bilang social self care itu kan bentuk dari kesehatan mental self care. Oh Iya kan? Iya, benar. Orang yang sehat secara mentalnya berarti di dalamnya ada unsur apa? Kesehatan baik secara aspek pribadinya, sosialnya, karirnya, gitu kan, termasuk dari spiritual itu sendiri. Gitu. Wah, terima kasih banyak Sama-sama. ini Ibu Herni ya. Kita seru sekali ini pembahasan hari ini Iya, ya, materi betul. hari ini tentang bagaimana kita merawat diri dan peduli Betul. dan apa namanya, itu adalah penting kalau di Penting. sekarang ini ya. Ya, di dunia digital ini penting karena memang seseorang yang terus menumbuhkan self care pada dirinya, tentu dia juga belajar menumbuhkan self for the others. Oke, baik. Self love for the others, self care for the others juga tentunya ya. Oke, jadi selain apa namanya self care, kita juga kan berkaitan juga dengan tadi ya self love ya Bu ya. Betul. Bagaimana kita mencintai, kita di bagian dari Betul, diri kita ya, betul, Bu ya. betul. Dari self care itu bagian dari self love. Betul. Jadi ketika kita mencintai diri kita, kita juga akan bisa merawat diri kita. Betul, betul. That's point, betul banget, sama-sama positive vibe ya. Contoh nih, misalkan dalam bentuk kesehatan emosional, misalkan ada perasaan gak nyaman di dalam diri saya. Aduh, kenapa sih orang itu selalu memandang diri saya buruk? Contoh begitu ya. Kita kan tidak bisa langsung bilang kepada seseorang berada dalam kondisi seperti itu, ya lu, ya kamu, ya Anda, begitu aja dipikirkan, nggak bisa. Cara berpikir setiap orang itu berbeda-beda, termasuk pemikiran kritis ya, gitu kan. Jadi gimana nih caranya? Kalau ternyata itu terjadi pada diri kita, apa bentuk self care kita? Self care-nya seperti ini, ada beberapa ya, seperti tadi Yunita misalkan meletakkan kedua tangan gitu ya ke sini, dipeluk dirinya, bentuk dari self care-nya, kemudian diketuk-ketuk seperti ini, bilang pada dirinya, nggak apa-apa ya, ada perasaan gak nyaman pada diri saya belajar menerima ini dan biarkan berlalu. Itu bentuk self care. Oke. Tadi bentuk-bentuk self care itu kan ada beberapa Betul. macam ya Bu Betul. ya. Untuk bagaimana kita berdamai Betul. dengan diri kita kan dengan salah satunya dengan self care itu, merawat diri. Ya, bentuk self care itu untuk bisa self care itu kan perlu dilatih tuh. Cara melatihnya apa? Yuk kita latih kesadaran kita, misalkan dengan mindfulness. Gitu kan? Jadi sini mindfulness tuh banyak gitu kan. Atau dalam bukti konkretnya sehari-hari, mindfulness when you eat, ketika kamu sedang makan, when you eating. Mindfulness when you walking. Ya, ketika kamu jalan, kamu perhatikan gerakan yang kamu lakukan, termasuk ini juga yang HG lakukan dan HG berikan kepada konseling HG yang memang mengalami psikosomatis luar biasa. Jadi dia udah ke semua dokter gitu kan, ada apa sih, dada saya sakit, jantung saya sakit, jantung saya tak kena deh sampai ke luar negeri, ternyata nggak masalah. Dokter bilang lu sehat secara fisik, lu sakit secara mental. Lalu apa yang dilakukan? Yaitu yang HG berikan adalah latihan mindfulness, itu bentuk dari self care dia. Dia akan mengamati setiap dari tubuh kita atau setiap emosi muncul, setiap pikiran, perasaan, setiap keinginan yang muncul, diamati. Terus belajar menerima, gak dimarahin tuh. Misalkan begini, ada orang pemikir, misalkan gini, harusnya aku tuh gak gitu, coba kalau aku gak gitu tadi aku gak membuat kesalahan, begitu ya. Karena dia misalkan tipe cenderung perfeksionis atau idealis gitu kan. Nah, bentuk self care kita secara emosional, apa yang dilakukan untuk kesehatan mental kita? Makanya seperti ini. Oh iya, ada perasaan marah nih pada diri saya. Iya ya, saya kecewa tadi, kenapa ya saya membuat kesalahan? Tapi nggak apa-apa ya, saya terima rasa salah ini. Saya terima semua pikiran yang muncul, saya terima perasaan yang muncul, dan saya belajar untuk melewati. Itu bentuk self care. Oke. Iya tadi. Jadi kayak Mindfulness seperti ya. Mindfulness ya. Jadi Ya, baik betul. lagi ke kayak introspeksi diri. Betul, Jadi penting ya benar. pelatihan, karena memang perlu nih. Kenapa? Misalkan ada beberapa orang yang belum tahu pentingnya self care. Bisa jadi kurangnya sosialisasi dalam bentuk edukasi dan kesadaran, sehingga masyarakat tidak menyadari bahwa itu sangat penting untuk dirawat gitu ya. Padahal kalau udah tahu, wow ternyata hidup ini memang butuh untuk self care. Oke. Nah, untuk closing statement ya Bu Oke. ya.
sebagai perempuan atau laki-laki gitu ya, kan kalau misalkan perempuan, saya mungkin ya gitu ya. Kalau misalkan perempuan mungkin atau perempuan ya misalnya Ibu Hage gitu ya, saya perempuan itu kita kan perempuan ya. Ya, merawat diri itu self care itu misalnya ya dari misalnya perawatan diri. Apakah itu bagian dari self care atau bagaimana? Itu kesehatan fisik kan. Misalkan kita merawat tubuh atau bisa dibilang misalkan kenapa sih skincare gitu kan, seperti yang Hage lakukan gitu. Pak Kapus bilang, setelah acara podcast ini Hage mau cepet-cepet nih. Kenapa? Mau melakukan treatment itu penting karena setiap orang punya keberhargaan diri masing-masing. Secara physically itulah bentuk saya ataupun orang lain merawat dirinya. Misalkan seperti itu ya. Jadi merawat tubuh kita dengan olahraga, merawat fisik kita misalkan untuk treatment wajah atau treatment tubuh nggak masalah. Itu kan bentuk self care tiap orang. Itu wajar. Gitu kan. Silahkan, tiap orang punya keberhargaan dirinya masing-masing. Itu dari segi fisik ya. Karena kalau fisiknya dia merasa nyaman, aman, emosionalnya merasa gue pede nih, gitu kan, emosionalnya pede tuh. Gue yakin nih, gue punya self worth nih, gue punya kebahagiaan, gue punya keyakinan diri yang bagus begitu. Terus kalau misalnya tadi gitu kan biasanya apakah laki-laki itu boleh ibu melakukan seperti tadi treatment itu sebagian dari self care atau bagaimana? Ini asik ya. Kita berbicara dari apa nih, gender atau apa nih? Jadi karena ini asik nih ya kalau dikaji. Jadi sebenarnya kita mau kembali dari segi sudut apa nih? Sudut pandang apa? Sudut pandang norma masyarakat, norma agama gitu ya. Oke, salah satunya ya, misalkan norma masyarakat gitu. Sekarang tidak bisa dipungkiri bahwa baik laki-laki maupun perempuan suka keindahan. That's why akal Maslow bilang salah satu tahapan kebutuhan manusia adalah keindahan sebelum mencapai aktualisasi diri. Jadi sebenarnya tidak masalah mau perempuan atau laki-laki merawat dirinya selama dia memiliki prinsip dalam dirinya sesuai dengan norma dan budaya di Indonesia. Kan kita tidak bisa ya terlepas dari budaya kita, dan kita juga tidak bisa melihat dari sudut pandang budaya barat karena kita lagi tinggal di Indonesia dan kita lagi berbicara tentang orang Indonesia. Nah, budaya di Indonesia termasuk ketika saya ke skincare, saya lihat banyak loh laki-laki sekarang dirawat, bahkan perawatnya luar biasa. Cuman kembali lagi tujuannya untuk apa? Manfaatnya apa? Selama misalkan dia berpikir ini adalah salah satu merawat diri saya, bentuk untuk kesehatan fisik saya, dan memang ini proporsional self care gitu kan, ini kerjaan saya memang harus dirawat di tubuh saya. Oke. Selama tidak menunjukkan perilaku yang menyimpang. Kalaupun itu setiap orang punya pilihan dan semuanya akan mempertanggungjawabkan langsung dengan psikolog. Baik Bu, kalau sekarang itu kan suka orang-orang pada bilang healing. Nah, healing apakah bagian dari self care kalau menurut Ibu? Nah ini hati-hati ya sahabat positive vibe, bedakan antara healing dengan rekreasi. Kalau kita kondisinya stres berat, depresi, gunakan kata healing. Tapi kalau kita butuh untuk recharge, jadi self care itu kan memberikan energi kembali biar kita aktivitas yang lain semangat lagi gitu kan. Nah itu namanya rekreasi atau refreshing ya. Jadi pemaknaan healing dengan pemaknaan rekreasi ataupun refreshing itu berbeda. Be different. Berarti berbeda ya Bu ya. Jadi kalau itu mungkin aku mau healing dulu, nanti sebentar dulu. Emang lu udah pernah didiagnosis lu lagi depresi? Lu lagi depresi. Lu berarti lu pakai healing. Oke, never mind gitu. Tapi enggak kok, aku cuma butuh, aku lagi lelah banget, aku lagi capek banget. Berarti kan itu hanya stres biasa ya. Dan itu akan hilang kembali stresnya, kembali lagi semangat dengan melakukan aktivitas yang dia sukai seperti tadi, misalkan jalan-jalan, rekreasi, belanja, atau misalkan ngobrol dengan teman, deep talk. Itu kan juga dalam bentuk recharge energi lagi, self care dari segi sosial juga. Iya, jadi healing dengan rekreasi itu berbeda ya. Jadi kalau kita dalam kondisi memang lagi lelah, capek, jenuh tapi hanya sementara dan tidak berkepanjangan, jangan gunakan healing ya, tapi rekreasi. Iya ya, jadi jangan kemakan tren, tapi kan hati-hati ya.
mau healing padahal itu sebenarnya itu kita bisa meluangkan waktu rekreasi kita ya Bu ya. Betul. Salah satunya untuk self care kita. Betul. Oke, terima kasih banyak Ibu Hage Sama-sama. untuk pembahasan kita kali ini. Sangat seru sekali ya Bu ya. Seru banget. Seru banget. Nice to meet you pokoknya. Nice to meet semua sahabat-sahabat positive vibes. Oke, untuk pembahasan kita kali ini saya akhiri. Terima kasih teman-teman Positive Vibes. Sampai bertemu di lain kesempatan. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye sahabat positive vibes. See you again.